Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Susanti, angkatan 2019 dari jurusan Sosiologi. Ingin menjelaskan beberapa karakteristik mengenai masyarakat perkotaan atau dikenal dengan istilah urbanisasi yang dijelaskan oleh dua ahli, yaitu Max Weber dengan Louis Wirth. Sebelum kita mengupas satu demi satu karakteristik masyarakat perkotaan, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa pengertian dari kota itu tersebut. Oke, baiklah. Menurut Max Weber, kota adalah suatu tempat yang penghuninya atau penduduknya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya melalui pasar lokal ataupun pasar modal. Yang kemudian menurut Louis Wirth, kota adalah pemukiman yang berpenduduk relatif besar ataupun tinggi serta terbatas, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, memiliki luas area terbatas, serta pada umumnya bersifat non-agraris. Di sini beliau menjelaskan bahwa non-agraris itu sendiri rata-rata masyarakat perkotaan cenderung memiliki sistem bermata pencarian bukan petani, melainkan yaitu di bidang industri. Contohnya pedagang, pengusaha, buruh pabrik dan lain sebagainya. Dan tidak jarang masyarakat perkotaan itu ataupun di perkotaan itu banyak pabrik-pabrik yang besar dan luas, serta memperkerjakan ataupun menampung beberapa orang individu sebagai pekerjanya. Kemudian kita lanjut ke menurut Louis Wirth, apa itu karakteristik masyarakat perkotaan? Menurutnya terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, masyarakat perkotaan itu dikenal dengan gaya hidup. Gaya hidup masyarakat perkotaan yang tinggi menunjang semua aktivitas dari berbagai aspek sosial. Misalnya masyarakat perkotaan itu terlalu mengikuti zaman, tren, misalnya cara berpakaian, cara berbicara, tingkah laku, sikap, serta lain sebagainya. Itu contohnya misalnya. Kemudian poin kedua yaitu heterogenitas. Heterogenitas di sini menurut Louis Wirth, mengatakan bahwa heterogenitas ini yaitu beragam dari kebudayaan, gaya bahasa yang dibawa oleh penduduk pendatang ataupun masyarakat pendatang imigrasi dari desa ke kota memiliki banyak keberagaman dari gaya bahasa. Intinya terdiri dari sara, suku, ras, adat istiadat dan lain sebagainya. Kemudian kepadatan penduduk. Yang poin ketiga yaitu kepadatan penduduk. Menurut Louis mengatakan penduduk ataupun masyarakat perkotaan lebih padat daripada masyarakat di desa, karena penduduknya bukan terdiri dari ataupun penduduk asli dari kota tersebut, melainkan masyarakat yang berimigrasi dari desa ke kota untuk mengadu nasib ataupun mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan waktu mereka di desa. Kemudian menurut Max Weber yaitu pasar, karakteristiknya yaitu terdiri 3 poin juga, yaitu pasar modal. Pasar modal ini bahwasanya suatu tempat apabila penghasil setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya ataupun kebutuhan ekonomi lokal, barang itu harus dihasilkan oleh penduduk dari pedalaman sehingga dapat dijual belikan di pasar tersebut, misalnya kegiatan ekspor dan impor. Kemudian poin kedua yaitu diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ini mencakup pada relativitasnya juga tinggi. Diferensiasi sosial masyarakat perkotaan yaitu terdiri dari berbagai macam suku, budaya, kepercayaan dan lain sebagainya yang dibawa oleh para pendatang untuk menjadikan kota itu lebih beragam dan bercorak. Makanya kota itu lebih diminati oleh pendatang ataupun orang imigrasi dari berbagai daerah. Kemudian yang ketiga, interaksi sosial. Di sini sudah jelas seperti yang dijelaskan oleh
Pendapat dari Ferdinand Tonis membagi dua karakteristik masyarakat desa dan kota, yaitu dikenal dengan kata Gemeinschaft dengan Gesellschaft, yaitu paguyuban dan patembayan. Masyarakat kota cenderung memiliki sifat yang individualistik, sedangkan masyarakat desa masih komunikasi ataupun interaksinya kegotong royongnya masih bersifat intim, yaitu dikenal dengan istilah paguyuban. Kemudian kesimpulan itu saja mungkin dari poin-poin karakteristik menurut dua ahli ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa masyarakat perkotaan memiliki rasa ataupun interaksi yang tidak erat ataupun bisa dibilang dengan istilah renggang, dan dua ahli ini mendefinisikan bahwa kepadatan penduduk itu ditinjau dari makmurnya suatu kehidupan masyarakat di desa ataupun minatnya suatu masyarakat desa ingin pergi ke kota untuk berimigrasi di dalam mendapatkan pengalaman serta mengadu nasib ke yang lebih baik, serta kepadatan penduduk juga mendukung arah jalannya ataupun dari ditinjau dari masyarakat kota ini memiliki beragam macam kepadatan, makanya masyarakat kota dan desa berbeda penduduk. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah dan hilapnya saya mohon maaf, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya masih belajar. Terima kasih atas saya juga telah semata-mata menyelesaikan tugas ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.